slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Jelang MotoGP 2025 paruh kedua, Marc Marquez dinilai akan gunakan mode serius untuk menghindari kesalahan diri sendiri. Pembalap asal Ducati, Marc Marquez masih kokoh di puncak klasemen, setelah berhasil tampil cemerlang hingga seri ke-8 di lintasan. The Red Baby Alien tersebut sulit dihentikan dengan menobrak Desmose di CEP25 pada balapan, bahkan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Setelah berhasil meraih akhir pekan yang cukup sempurna pada YP Aragon pekan lalu, Marquez kini semakin kokoh di peringkat pertama dengan berhasil mendapatkan total 233 poin. Dengan adanya dirinya di puncak klasemen sementara, Marquez nampaknya tidak ingin merasa berpuas diri, mengingat persaingan dinilai kian panas di seri-seri mendatang. Selesainya seri YP Aragon pada akhir pekan kemarin, pembalap asal Ducati tersebut akan menghadapi double header, yang akan berlangsung akhir bulan ini pada YP Italia dan YP Belanda. Setelah menorehkan performa yang nyaris sempurna, hingga seri terakhir ini, membuat pengamat MotoGP angkat bicara, Denis Noyes mencium gelagat was-was dari diri Marquez. Sebab, Marc Marquez tersebut sempat tidak bisa meraih kemenangan dalam 3 seri beruntun pada YP Spanyol, Prancis, Inggris. Membuat hal itu menjadi alarm peringatan bagi Marquez, bahwa dirinya masih bisa tergelincir walau masih bisa podium di 2 seri yang terakhir ini. Selain itu, Marquez juga dibayangi crash yang tak terduga saat dia memimpin cukup jauh dalam sesi balapan utama YP Americas lalu. Kecelakaan yang dialami dalam seri tersebut dinilai aneh oleh Marquez sendiri yang kini masih menjadi sebuah kesalahannya. Sebuah kesalahan dinilai akan membuat jalan pembalap berusia 32 tahun itu dalam meraih gelar juara dunia semakin sulit pada putaran kedua. Tak pelak, Noyes percaya bahwa Marquez akan memasang mode serius dengan tidak memberikan toleransi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Di paruh kedua MotoGP 2025, para pembalap termasuk Marquez akan sering menghadapi double header dengan waktu jeda yang lebih minim dari satu seri ke seri lainnya. Selain balapan utama, Marquez juga harus mengarahkan fokus sepenuhnya pada sesi sprint race di mana tambahan poin akan sangat berarti. Sosok ikonik bernomor 93 tersebut memang tampil ciamik dalam sesi balapan minor di MotoGP 2025 itu dengan nyaris selalu menang. Bagaimana tidak? Dari 8 sprint race yang dijalani, Marquez mengukir 8 podium dengan 7 kemenangan. Dari sini ke Valencia, seri terakhir, kami akan memasuki zona 2 seri berturut-turut dan ada jeda, ucap Noyes. Dan dalam kasus ini, hanya satu kecelakaan saja bisa membuat Anda kehilangan poin 2 kali lipat. Itulah mengapa Marquez sangat serius untuk tidak melakukan kesalahan lagi, ungkap Noyes. Jelang balapan seri ke-9 yang akan terjadi di sirkuit Mugello dalam seri MotoGP Italia 2025 yang berlangsung pada 20 hingga 22 Juni mendatang. Akankah Marquez bisa raih kemenangannya kembali dan memperkuat puncak klasemen? Ataukah rider lainnya bisa tampil lebih baik darinya? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 masih belum berakhir, masih ada kejutan dan keseruan-keseruan selanjutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pembalap asal Ducati, Marc Marquez membuat kemenangan secara ugal-ugalan membuat pengamat MotoGP sampai terdiam. Digadang-gadang Marquez bisa mengakhiri persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP lebih cepat sebelum sesi berakhir. Setelah penampilan solid di lintasan pada YP Aragon kemarin, membuat akhir pekan yang sempurna bagi Marc Marquez, sekaligus sebagai pembalap yang baru bergabung dengan tim Ducati. Pembalap asal Cervera tersebut tidak dapat terbendung dalam seri MotoGP Aragon, yang berlangsung di Motorland, Aragon Spanyol, pada akhir pekan kemarin. Marquez selalu menduduki posisi yang tercepat atau urutan pertama sejak sesi latihan bebas 1 alias FP1 hingga balapan utama selama 23 lap. Kemenangan pada YP Aragon menjadi kemenangan keempat yang didapatkan Marquez dalam sesi balapan utama dari 8 seri MotoGP. Marc Marquez tersebut semakin kokoh untuk menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan 233 poin. Dia memiliki keunggulan yang cukup di atas pesaing terdekatnya yaitu adiknya sendiri, Alex Marquez dari tim Gresini Racing dengan gap 32 poin. Sedangkan dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia yang masih tertahan di peringkat ketiga, berjarak dengan Marquez sebesar 93 angka. Dengan semakin kompetitifnya performa yang ditunjukkan Marc Marquez sepanjang akhir pekan YP Aragon turut mengundang perhatian dari Carlo Pernat. Pengamat MotoGP kondang asal Italia tersebut sampai tidak bisa berkata-kata lagi untuk mendeskripsikan penampilan sempurna Marquez. Ya,
Pernat hanya bisa mengakui bahwa Marquez telah mengukir dominasi sempurna sepanjang gelaran YP Aragon. YP Aragon, apa yang bisa saya katakan? Dominasi mutlak dari Marc Marquez, kata Pernat. Dalam kesempatan yang sama, mantan manajer Valentino Rossi tersebut kembali mengingatkan bahwa MotoGP 2025 ini berkutat dengan 3 hal saja. Anda bisa mengatakan 3 hal berbeda. Marquez melawan semua orang melawan Marquez, dan Marquez melawan Marquez, ucap Pernat. Dan, menurut saya, yang ketiga adalah yang paling realistis, tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, dominasi Marquez yang kembali menang secara ugal-ugalan lantaran terjadi di setiap sesi YP Aragon kemarin mengundang perasaan was-was dalam benak Pernat. Pernat tidak menutup mata bahwa dirinya takut jika kompetisi MotoGP 2025 ini berakhir lebih dini, yaitu 3 atau 4 balapan sebelum seri pamungkas. Hanya dia yang bisa kalah. Keunggulannya, bakatnya, jauh lebih unggul daripada orang lain. Tak ada yang bisa Anda lakukan, kata Pernat. Ini adalah kejuaraan yang, saya ulangi, jika Marquez tidak melakukan kesalahan, saya selalu membicarakan Marquez, tentu saja, kompetisi akan segera berakhir. Saya khawatir akan ada 3 atau 4 Grand Prix sebelum dia mengunci gelar sehingga membuat kompetisi berakhir, dan itu akan menjadi rekor, imbuhnya. Dengan semakin meningkatnya kualitas Marc Marquez, membuat dunia MotoGP semakin menarik. Akankah Marquez bisa selalu tampil dominan? Ataukah rider lainnya bisa membalikan keadaan? Mari kita saksikan keseruan-keseruan selanjutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sang Raja Aragon telah kembali. Marc Marquez buktikan bahwa sebutan untuknya tersebut bukan sekedar semata. Marc Marquez sukses raih kemenangannya pada balapan utama MotoGP Aragon 2025 pada hari Minggu. Pembalap asal Ducati tersebut sukses tampil tak terbendung dan mampu mendominasi di sirkuit Motorland Aragon Spanyol. Dengan hasil yang impresif tersebut, membuat bos Ducati makin bangga. Sementara itu, podium juga terasa lebih istimewa setelah adanya adiknya, Alex Marquez dari tim Gresini Racing itu yang mampu finish kedua di belakang kakaknya, Marc Marquez. Di sisi lain, salah satu murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia sekaligus rekan setim Marquez tersebut, harus puas di posisi ketiga, dan sempat harus diasapi oleh Alex Marquez. Dengan awal balapan, Marc Marquez start sebagai pole position mampu menguasai balapan yang berjumlah 23 laps tersebut. Dengan dominasi dan performa yang stabil, Marc Marquez langsung memimpin sejak awal balapan tanpa banyak tekanan dari pembalap lain. Kemenangan itu sekaligus membuat Marc Marquez masih bertengger di puncak klasemen. Serta dirinya mempertegas dominasinya di Aragon, yang sampai kini telah mengoleksi 6 kemenangan di sirkuit tersebut semenjak tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Alex Marquez yang start di barisan ke depan juga tidak kalah bagus, ia tampil luar biasa. Alex mampu tampil konsisten dan menjaga kecepatan, sehingga dirinya berhasil finish di posisi kedua. Ini menjadi momen langka dan emosional, di mana dua saudara kandung berdiri berdampingan di podium MotoGP. Alex terlihat tak bisa menyembunyikan rasa bangganya saat naik podium bersama sang kakak. Ini merupakan kali pertama sejak 2020 mereka finish 1-2 dalam balapan kelas utama. Sementara itu, Francesco Bagnaia tampil cukup solid. Meskipun tak mampu mengejar dominasi Marquez bersaudara, pembalap Ducati Lenovo tersebut tetap tampil kompetitif dan memastikan satu tempat di podium ketiga. Hasil ini membuat Bagnaia tetap berada dalam persaingan klasemen, meski selisih poin dengan Marc Marquez semakin melebar. MotoGP Aragon 2025 menjadi bukti nyata bahwa Marc Marquez masih menjadi kekuatan dominan di lintasan. Kemenangan kali ini terasa lebih istimewa dengan kehadiran Alex Marquez di podium kedua. Sementara Bagnaia tetap menjaga asa dalam perebutan gelar meski harus mengakui keunggulan duo Marquez. Musim MotoGP 2025 masih belum selesai, dengan tensi yang semakin memanas. Akankah dominasi Marquez berlanjut? Ataukah Bagnaia dan rider lainnya mampu membalikan keadaan? Satu hal yang pasti, penggemar MotoGP bakal melihat aksi-aksi yang menarik. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez berhasil kembali meraih kemenangannya pada sesi sprint race MotoGP Aragon 2025. Balapan yang diawali momen dramatis tersebut, dengan aksi yang sempat diwarnai adanya sikut-menyikut dengan Pedro Acosta.
Pembalap Ducati Lenovo tersebut berhasil memaksimalkan modal pole position untuk merengkuh kemenangan di sirkuit Motorland Aragon, Alcanis, Spanyol, pada Sabtu, 7 Juni 2025. Disorot bos Ducati, adanya insiden dengan Pedro Acosta buat dirinya geram. Pada saat di awal balapan akibat insiden saling menyikut dengan Pedro Acosta dari Red Bull KTM, membuat Marquez menurun hingga di posisi 3. Posisinya sempat direnggut sang adik, Alex Marquez sebelum akhirnya bangkit untuk kembali berada di posisi terdepan. Posisi runner-up dan ketiga kompak diraih tim dari Gresini Racing tersebut. Alex Marquez dan Fermin Aldeguer yang sukses membukukan double podium untuk tim milik mendiang Fausto Gresini. Sementara di sisi lain, hasil buruk dialami Francesco Bagnaia. Rekan setim Marc Marquez itu start dengan buruk bahkan melebar di salah satu tikungan hingga terlempar dari 10 besar. Bagnaia juga finish dengan tertinggal sampai 14 detik di belakang Marc Marquez. Alex Marquez melesat sejak putaran pertama dimulai. Dia sukses mengasapi sang kakak, Marc Marquez, yang juga diasapi Franco Morbidelli yang start dari P3. Di sesi start ini, sempat terjadi insiden antara Marc dengan Pedro Acosta yang saling sikut-menyikut dengan sengit. Sementara itu, Francesco Bagnaia justru start buruk dan mundur ke posisi 8. Fabio Quartararo berhasil naik posisi ke-6. Di barisan terdepan, Marc Marquez berusaha mengejar Morbidelli dan berhasil merebut tempat kedua. Morbidelli masih belum tenang di tempat ketiga karena dikejar ketat oleh Pedro Acosta. Di putaran kedua, Joan Mir lagi-lagi apes karena mengalami crash di tikungan 12. Dia gagal finish, artinya Honda HRC Castrol dipastikan 0 poin di sesi sprint race karena tidak ada pengganti Luca Marini yang absen. Memasuki akhir putaran 6, Marc sukses melakukan manuver kepada Alex untuk merebut posisi pertama. Di lain sisi, Bagnaia semakin merana dengan mundur ke posisi ke-13 setelah melebar di tikungan 7 hingga disalip beberapa rival. Petaka juga dialami Quartararo saat terjadi kontak dengan Maverick Vinales dalam perebutan posisi ke-7. El Diablo kalah hingga tersalip Brad Binder dan Bezzecchi untuk menurut di posisi ke-10. Marc Marquez dan Alex Marquez masih bertahan di posisi 1-2, namun Morbidelli tersalip Rocky Gresini, Fermin Aldeguer, yang sukses merebut tempat ketiga. Sampai sprint race selesai, tidak ada yang berhasil menyalip Marc Marquez di posisi terdepan. Alex dan Aldeguer sukses wujudkan double podium untuk Gresini. Dengan adanya kemenangan ini, membuat suntikan bagi Marc Marquez sebelum race utama yang bakal bergulir pada hari Minggu. Satu hal yang pasti musim MotoGP 2025 belum selesai, masih bakal banyak drama yang terjadi. Dengan kembalinya performa yang semakin kompetitif oleh Marquez, membuat MotoGP semakin menarik.